Oke, halo Silakan. semua. Jadi kan udah jam 1 kita mulai ya. Yang hari ini doa Darren mungkin bisa dimulai pimpin doa pembukanya. Yuk Darren. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan kami dapat berkumpul di sekolah minggu. Kami serahkan ibadah tangan-Mu hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Makasih Darren. Oke, sekarang kita mau masuk ke pujian dan penyembahan. Yuk sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Bisa di-share screen Papi Fendi buat lagunya. Oke, mari kita nyanyi bareng-bareng ya. Kepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Geleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Geleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Halo, Mister. Shalom, Kenneth. Shalom, Mister. Shalom, Kenneth. Ko Fendi. Ya dulu. Oke, kita sudah memuji Tuhan. Ko Fendi. Kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mungkin yang bertugas Cece Tasya ya, bisa berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Cece Tasya. Cece Tasya, ada Cece Tasya? Oke, silakan Cece Tasya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami ingin memulai firman Tuhan. Bimbing Jeveli yang akan membawakan firman-Nya dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan Cice Felis. Udah kelihatan kan ya? Sudah Cice Felis. Baru Oke, share. sebentar. Ah, udah. Ya. Sebentar, agak lemot. Nah, Cece, iya, ada ayat hafalan yang kemarin. iya. Oke. Sebentar. Sorry ya kalau aku sedikit lemot koneksinya. Oke, jadi minggu ini itu tanggal 20 bulan Februari kita bakal bahas tentang why did I fail? Kenapa aku gagal? Jadi sebelum kita lanjut ke firman minggu ini, ada yang hafal ayat hafalan minggu kemarin kah? Kalau ada boleh raise hand atau langsung unmute. Oke, telepon. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oke, benar. Ada lagi? Aku mau, Ceh. Oke, Caroline. Caroline ya? Iya. Oke. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oke, betul. Siapa lagi? Ada lagi? Ayatnya enggak apa sih, Miss? Yohanes atau apa, Miss? Aku tadi soalnya ketinggalan. Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23. Kena mau baca.
Oke. Aku buka dulu. Markus 9 ayat 23, Markus 9 ayat 23. 9. Sambil nunggu Kenneth, yang lain boleh. Iya, yang itu boleh. Markus 9 ayat 29 kan? 23 kan. Oh, 23. Ini dia ketemu. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oke, makasih Koko Kenneth. Sama-sama. Yang lain lagi? Ada yang lain? Coba saya Enggak. Kayaknya baru 2 itu aja ya. Nanti dilanjut lagi C. Felis. Buat teman-teman Grow yang lain Oke. mungkin habis C. Felis Ya, ya kalau firman Tuhan ya. Ya, oke. Oke, jadi aku mulai aja. Ini yang tadi Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oke, kita mulai aja. Oke, jadi di sini aku udah siapin bacaannya. Bacaannya itu dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Oke, jadi ntar yang genap aku yang baca, 23 nanti Devon, 24 aku, terus 25-nya Kenneth, 26-nya aku, ntar 27-nya Tasya ya. Oke, aku mulai ya. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Judulnya Yesus berjalan di atas air. Ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23, Devon. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Oke, 24. Perahunya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan sakal. Ayat 25 tadi Kenneth ya? Iya. Ya, Kenneth. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, Tasya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Oke. Ayat 28 nanti aku. Ayat 29, Caroline. Ayat 30 aku. Ayat 31 Sasa, boleh. Ayat 32 nanti aku. Ayat 33 Sheris. Oke. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31. Sasa ya tadi. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33, Sheris. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Oke, thank you semuanya yang udah bantuin aku baca. Nah, jadi ini kan Matius 14 ayat 22 sampai 33. Nah, judulnya itu Yesus berjalan di atas air. Nah, kalau misalnya kita lihat ke sebelumnya, yaitu di Matius 14 ayat sebentar.
ayat 13-21 ini tuh bercerita tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, itu tuh belum termasuk wanita dan anak-anak. Jadi sebelum cerita yang Yesus berjalan di atas air itu, Yesus tuh kayak membuat mukjizat gitu, dia memberi makan ke 5.000 orang. Nah, itu juga cuma 5 roti dan 2 ikan loh, teman-teman. Kalau misalnya di kehidupan sekarang mungkin 5 roti dan 2 ikan tuh cuma bisa buat paling kayak 2 orang atau 3 orang nggak sih? Nah, jadi kalau misalnya Yesus tuh bisa buat apapun jadi mungkin gitu. Yesus bisa membuat mukjizat dan yang nggak bisa kita pikirin gitu kan, teman-teman. Nah, terus setelah cerita ini, setelah Yesus selesai membagikan makanan itu, Yesus tuh suruh murid-muridnya buat berjalan dulu, kayak menaiki perahu dulu untuk berjalan ke seberang, sementara dia itu ke bukit, berdoa di bukit, dan pas di perjalanan itu dari perahu, murid-muridnya Yesus tuh kayak mengalami semacam musibah atau masalah gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini murid-muridnya Yesus lagi naik perahu gitu, tapi ada angin nih teman-teman, ada angin atau kayak gelombang gitu yang menerjang perahu mereka. Nah, nama angin yang di sini itu namanya angin sakal. Nah, angin sakal itu kayak angin yang bertiup berlawanan dari arah perahu mereka. Jadi perahu mereka tuh bukannya berjalan maju, malah jalannya tuh mundur karena anginnya tuh kuat banget, teman-teman. Jadi untuk mendayung perahu itu aja tuh kayak bakal susah banget, bakal berat banget, dan air-air yang ada di laut ini itu bakal kayak masuk ke perahu, dan perahunya jadi kayak bakal tenggelam gitu. Nah, tapi kalian pasti tahu kan kalau misalnya Tuhan itu nggak bakal biarin murid-muridnya tuh tenggelam gitu aja atau kayak mati gitu aja kan. Jadi jam 3 malam di ayat 25 ini, jam 3 malam Yesus tuh datang kepada mereka dengan berjalan di atas air untuk membantu para murid-muridnya agar mereka tuh nggak tenggelam. Tapi murid-muridnya malah nggak percaya nih kalau misalnya Tuhan Yesus tuh bisa berjalan di atas air. Mereka kira itu tuh hantu gitu loh. Jadi di firman kali ini, firman minggu ini, kita bakal bahas kenapa sih kira-kira murid-murid Yesus tuh nggak percaya sama Yesus gitu. Kenapa murid-muridnya gagal buat percaya sama Yesus dalam cerita Yesus berjalan di atas air. Oke, jadi penyebab kegagalan murid-murid Tuhan yang pertama itu jawabannya adalah karena mereka gagal fokus. Ketika kita ada masalah, nih kayak murid-muridnya Yesus tuh kayak ketakutan kan, karena mereka ada di dalam perahu, perahunya tergoncang-goncang, terus perahunya mau jatuh, perahunya mau tenggelam. Kalau kalian ada di situasi itu, pasti kalian juga bakal takut dong. Mereka tuh takut banget, mereka berteriak-teriak karena takut. Nah, tapi ketika mereka melihat orang yang berjalan di atas air, padahal mereka tuh pasti kayak berpikir, untuk pertama kalinya mereka pasti berpikir, itu pasti Tuhan. Tapi karena mereka nggak percaya, kayak mereka nggak percaya sama penglihatan mereka nggak fokus sama apa yang mereka lihat saat itu, mereka jadi ngiranya tuh, itu pasti hantu, dan mereka malah tambah ketakutan karena pertama, ya perahu mereka udah mau tenggelam, dan yang kedua, mereka pikir mereka takut tuh karena mereka ngelihat hantu. Nah, tapi kita tuh mereka tuh bisa seperti itu karena mereka ya kan tadi aku bilang ya mereka tuh gagal fokus. Jadi kita tuh kalau misalnya ada masalah, kita bisa pilih 2 hal, teman-teman. Kita bisa pilih 2 hal yang mau kita fokusin. Yang pertama itu kita bisa fokus sama masalah kita atau kita mau fokus sama Tuhan. Kalau misalnya di cerita ini murid-murid Tuhan tuh lebih fokus sama masalah mereka. Mereka lebih fokus, gimana ya kalau nanti kita tenggelam, gimana ya kalau itu, ntar ternyata tuh itu beneran hantu. Nah, mereka lebih fokus sama masalah mereka, bukan kepada Tuhan. Kalau misalnya kita lebih fokus sama masalah kita daripada sama Tuhan, kita tuh pasti gagal untuk mengenali
adanya Tuhan dan pertolongan Dia buat hidup kita, pertolongan Dia untuk masalah kita. Nah, kalau misalnya kita juga gagal fokus nih, kita tuh bakal ngelihat kalau misalnya masalah kita tuh gede banget, kayak lebih gede daripada pertolongan yang Tuhan kasih buat kita. Jadi kita nggak boleh ya kalau kita ngelihat kayak masalah kita tuh gede banget, kita harus kayak percaya sama Tuhan kalau misalnya Dia tuh pasti bakal nolongin kita gitu. Oke, jadi yang pertama itu kan gagal fokus. Nah, yang kedua itu adalah karena murid-muridnya Yesus tuh gagal percaya. Mereka nggak percaya kalau misalnya itu tuh Tuhan gitu. Mereka percayanya itu tuh hantu. Kayak di ayat 27, Yesus berkata kepada mereka, ini tenanglah, aku ini, jangan takut. Karena Yesus tahu mereka itu tuh takut melihat Yesus yang sedang berjalan di atas air itu. Terus di ayat yang ke-30, kan yang di ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Lalu di ayat ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, sebelum di ayat ke-30 sama 31 ini, murid-muridnya Tuhan, ada satu murid Tuhan yang namanya Simon Petrus, dia tuh kayak bilang, kalau misalnya ini beneran Yesus atau beneran Tuhan, aku bakal kayak jalan di atas air juga. Kalau misalnya aku bisa jalan di atas air, berarti benar itu tuh yang kita lihat tuh itu Tuhan. Nah, pertamanya awalnya Simon Petrus pas jalan di atas air tuh, dia beneran bisa teman-teman jalan di atas air, tapi karena dia ketakutan, dia nggak percaya sama pertolongan Tuhan, terus dia ngelihat kayak anginnya sangat besar, airnya sangat bergelombang ya, jadi dia tuh mulai goyah, mulai kayak, aku bisa gak ya beneran berjalan di atas air atau ini kayak cuma halusinasi doang gitu. Jadi dia mulai takut, mulai gemetar gitu. Nah, karena rasa takutnya itu, rasa gagal percayanya terhadap Tuhan, makanya dia tuh mulai terombang-ambing ombak juga dan mulai tenggelam. Lalu tentu saja karena dia sudah percaya kalau itu Tuhan, dia langsung minta pertolongan Tuhan ya, dia langsung minta pertolongan Tuhan dengan berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah, tapi karena Tuhan itu penolong dan juga pengampun, jadi walaupun muridnya pertama kalinya nggak percaya sama dia, tapi dia tuh tetap menolong muridnya, dia tetap mengulurkan tangannya dan memegang dia, tapi dia juga karena muridnya membuat kesalahan, dia juga menegur muridnya dengan berkata, hai orang yang kurang percaya, berarti Tuhan tuh tahu kalau misalnya murid-muridnya tuh masih goyah imannya, masih kurang percaya sama Yesus. Terus ditanya lagi, mengapa engkau bimbang? Nah, karena kegagalan percayanya ini kan Simon malah tenggelam. Tapi Yesus tetap menolong Simon gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada masalah atau kayak lagi ada problem sama sekolah kalian tuh tetap harus percaya sama diri kalian sendiri dan juga percaya sama Tuhan, karena Tuhan akan selalu menolong kalian kapanpun kalian butuh Tuhan gitu. Jadi jangan sampai bimbang dan ragu sama firman Tuhan, karena firman Tuhan itu beneran ada dan beneran harus kita teladani gitu di kehidupan nyata kita juga. Oke, jadi itu buat firman Tuhan hari ini. Terus buat ayat hafalan buat minggu depan itu diambilnya dari Matius 14 ayat 31. Aku boleh minta tolong siapa ya tadi belum? Darren udah dibaca belum ya tadi? Halo, ada Darren? Kalau enggak, kita baca bareng-bareng aja deh ya. Oke. Oke, Bisa di-unmute semuanya, teman-teman. Kita baca bareng-bareng ya sama Cece Felis ya. Boleh di-unmute. Oke, C. Sasa, C. Seris, siapa lagi nih? Kak Feby, Dede Queen, Cece Caroline, Asia. Yuk. Oke, udah pada siap nih kayaknya nih.
Felis? Ayo kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Matius 14 ayat 1. Mengulurkan tangannya, memegang dia, hai orang yang percaya, mengapa engkau bimbang? Oke, terima kasih semua yang dibantuin aku baca. Jangan lupa dihafalin ayat hafalannya buat minggu depan. Ya udah gitu aja. Pak Piven atau Kak Feby, Thank you. ditambahin? Udah sih dari aku udah cukup jelas ya hari ini. Ya, Papi juga bilang jelas banget. Oke, aku Oke, siap. dari Kak Feby mungkin. Ya, kalau dari Kak Feby sih sudah bagus lah. Oke. Oke, kalau gitu kita tutup ibadahnya ya, yang doa Natasha. Sasa ya? Iya. Yuk Sasa, bisa langsung aja. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan dan penyertaan Tuhan sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Haleluya, amin. 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 Oke deh. Oke, teman-teman, sebelum kita selesai dan foto, Papi mau ajak kita semua teman-teman untuk berdoa untuk Kak Feby ya, yang hari ini ulang tahun yang ke-24. Yuk, teman-teman buka open mic. Wih. Kita berdoa ya. Abis ini ucapin sama Kak Feby nih, selamat ulang tahun. Yuk, Papi ajak kita semua teman-teman untuk berdoa ya. Yuk, sama-sama kita berdoa dulu. Kita tundukkan kepala kita sekali lagi. Mari kita berdoa untuk Kak Feby. Kita angkat tangan kita arahkan untuk ke Kak Feby. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kakak kami, guru kami, Kak Feby berulang tahun. Tuhan usianya ke-24. Tuhan Yesus, kami bersyukur Kak Feby dipelihara Tuhan. Kami percaya hari ini bertambah usia, bertambah juga kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati kehidupannya. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan menggenapi janji-Mu di dalam kehidupannya. Seperti ada tertulis dalam firman-Mu, di tangan kanannya umur panjang, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Biarlah Kak Feby menerima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati cita-cita Kak Feby supaya tahun ini boleh tercapai di dalam nama Tuhan Yesus. Semakin diberkati, semakin cinta dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersukacita dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama kita growers katakan. Amin. Yuk kita ucapin happy birthday. Siapa nih yang bisa nyanyi happy birthday? Oh, ayo. Yuk kita nyanyi happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to Kak Feby. Happy birthday Kak Feby. Happy birthday. Queen semangat banget Hebat Queen. nih. Suaranya bagus banget. Oke, happy birthday Kak Feby. Happy birthday Kak Feby. Sebelum berpisah, yuk kita sama-sama. Yuk sama-sama kita buka ya videonya ya. Yuk kita foto bersama ya. Yuk. Oke, kita buka fotonya. Kita foto sama Kak Feby. Yuk. Silakan Cece Jolin atau Cece Felis nih yang foto. Aku lagi pakai HP. Oh, Kak Felis mungkin bisa. Cece Felis aja ya. Iya. Cece Felis bisa. Ayo kita foto semuanya. Ayo. On cam. Yes. Asya, Caroline. Wah, ganteng nih Koko Darren. Yeay. Oke. Udah ya. Oke, aku foto ya. 1, 2. Lagi sekali lagi.
1, 2. Oke. Oke. Happy Sunday, growers. See you next week. Thank you. Sunday. Cece Feli. Dadah. Thank you Kak Feby, Cece Jolin, Koko Deren. Thank you semua. Koko Kenneth, Koko Devon. Thank you. Bye-bye. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.